Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Tetap semangat ya. Apa kabar semua mahasiswaku? Semoga kalian tetap menjaga kondisi kesehatan walaupun kita sedang pandemi. Penyuluhan ini tetap terlaksana meskipun kita dalam batasan jarak jauh. Oke, kita langsung saja fokus hari ini. Selamat datang, saya Bella, dosen Yayan Pontianak, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Yuk kita sama-sama upgrade pengetahuan kita tentang apa sih korupsi akademik, khususnya plagiarisme. Sebelum dimulai, pastikan dulu teman-teman mahasiswa menjaga protokol kesehatan. Misalkan kalau di luar ruangan, ya menggunakan masker tetap ya, jangan lepas. Perhatikan sirkulasi udara. Apabila di dalam ruangan tertutup berjam-jam, lebih disarankan sih di luar, jangan di dalam ruangan, apalagi ber-AC secara berjam-jam. Tetap jaga jarak, sediakan minuman, karena ini mungkin akan memakan waktu ya untuk menonton video ini, ya sampai kehausan. Dan perhatikan tangan bersih pada saat menyentuh wajah teman-teman mahasiswa. Oke. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa juga perhatikan bahwa tetap menjaga kondisi dalam keadaan aman, kondisi dan posisi dalam keadaan aman. Pastikan juga ketika teman-teman menggunakan WiFi umum, data kalian, pribadi kalian tetap dijaga. Dan jika kalian menghadapi kondisi-kondisi darurat, tetap tenang dan ikuti petunjuk keselamatan yang ada. Dan saya ingin survei kecil-kecilan dulu. Apa ya hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk dapat memberantas korupsi di Indonesia? Coba bisa join dulu, masuk, ini sudah sama-sama online kan, join dulu, masuk ke menti.com, gunakan kodenya, masukin ya kodenya ya, ketik 2314026. Oke, korupsi akademik, plagiasi. Korupsi itu apa sih? Kita sering sekali mendengar kata-kata korupsi. Tapi mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada beberapa yang mengerti dan tahu apa itu korupsi. Mungkin selama ini hanya sebut-sebut saja tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, inilah artinya. Korupsi itu berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermolar, kebejatan, dan ketidakjujuran. Menurut Wojowasito dan Purwadarminta tahun 1978. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada saat itu. Jelas ya, ini sangat merugikan. Selanjutnya, apa itu korupsi akademik? Korupsi akademik ya berarti segala bentuk kejahatan, kebusukan, perilaku tidak bermoral, ketidakjujuran, yang semua itu terjadi di dalam ranah wilayah akademik. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, ini salah satunya dan beberapa jenisnya. Ada manipulasi jam mengajar sebagai dosen. Ada mahasiswa yang sering absen, titip absen pada saat jam kuliah. Ada namanya pemberian gelar secara palsu, pemberian nilai secara tebak-tebak berhadiah, asal gitu ya. Terus ada juga merekayasa data penelitian supaya bisa ada penelitian jadinya palsu data-datanya. Dia tidak bisa turun lapangan, tidak bisa ada uang untuk bisa melaksanakan penelitian, maka dia melakukan rekayasa data. Lalu, ada lagi yang lain? Ada, plagiarism. Nah, bentuk-bentuk korupsi lainnya apa sih? Ini dia. Bentuk-bentuk korupsi lainnya berupa plagiarisme, lalu pause dulu. Maaf ya. Oke. Bentuk-bentuk korupsi akademik lainnya apa lagi? Ada namanya plagiarism, praktek
jual beli karya akademik, ini seperti praktek pembuatan jasa skripsi, disertasi, padahal yang kuliah bukan dia ya, tapi dia membantu mahasiswa-mahasiswa yang ingin mudah menyelesaikan skripsinya dalam pembuatan penelitiannya. Jelas itu kategorinya curang juga ya, karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keilmuan yang telah dipelajarinya selama menjadi mahasiswa. Selanjutnya ada uang pelicin atau uang sogokan, gratifikasi, untuk mempermudah proses kelulusan atau proses ujian skripsi mahasiswa selama bimbingan, seperti itu biasanya terjadi. Oke, namun dari segala macam bentuk-bentuk korupsi akademik ini, hari ini saya akan fokus dulu kepada plagiarisme. Oke, apa sih plagiat, plagiarism, dan plagiator itu? Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada Ale sama Aji. Mereka sedang mengerjakan tugas dari dosennya. Ujian. Kita lihat, plagiat itu adalah kata kerjanya. Plagiarism ada perbuatannya. Plagiator adalah orang yang melakukannya. Coba, jadi dalam kegiatan mencontek yang dilakukan oleh Ale pada gambar di dalam slide ini ya, Ale disebut dengan apa? Plagiat, plagiarism atau plagiator? Ale disebut dengan plagiat. Ale adalah pelaku plagiarisme. Dan pelaku plagiarisme disebut dengan plagiator. Ya, dia melakukan mencontek pada saat ujian. Plagiat itu apa sih? Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tahun 2010 nomor 17 ya, plagiat juga bisa dilihat dari makna Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengambilan karangan orang lain, terus menjadikannya seolah-olah itu pendapat saya. Bisa dengan mengutip, atau dia mengutip tanpa menuliskan nama penulis aslinya pada body note, footnote, atau daftar pustakanya. Itu adalah plagiat. Ada nggak sih hukumannya bagi plagiator-plagiator yang melakukan plagiarisme? Ada. Ada 3 sumber referensi yang bisa kita jadikan acuan sanksi bagi mereka pelaku plagiator. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang hak cipta, ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70. Kedua, undang-undang ini membahas secara detail hukuman penjara, pindananya seperti apa, dan denda yang diberikan jika dalam bentuk uang seperti apa. Dan dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010, ini untuk mahasiswa bisa melihat ini sanksi akademik, apa yang dilakukan. Di sana tercantum dari mulai teguran secara lisan hingga pencabutan gelar akademik yang diraih. Wah, rugi sekali ya, kalian teman-teman sudah berjuang selama bertahun-tahun, selama berapa semester, 6 semester ini, sama S1 ini 6 semester nih, 6-8 semester, ternyata, 6-8 semester, ternyata teman-teman mahasiswa ketahuan nih melakukan plagiarism, kemudian dicabut gelar sarjananya, akademisnya, ijazahnya ditarik, gara-gara teman-teman plagiarism. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa saya adalah teman-teman yang sangat menghindari plagiarism dan ingin belajar sungguh-sungguh untuk tidak menjadi koruptor akademik. Nah, selain dari sanksi, terdapat juga dampak loh, ternyata. Dampak dari korupsi akademik. Plagiarism. Ini terbagi menjadi 4. Jika diunut-unut, ada biaya eksplisit, antisipasi terhadap korupsinya, reaksi terhadap korupsinya, dan biaya oportunis implisit terhadap korupsinya. Gimana sih maksudnya? Nah, ini penjelasannya. Bayangkan deh, jika teman-teman mahasiswa melakukan penelitian
riset penelitian, atau kalian mengikuti suatu lomba karya ilmiah, kemudian kalian dibiayai oleh kampus untuk bisa berpartisipasi membawa nama alma mater kampus. Namun ternyata karya ilmiah atau penelitian yang teman-teman buat itu jiplakan, copy paste, atau kalian tidak mencantumkan referensi yang sesuai dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Coba bayangkan, biaya yang telah dikeluarkan selama teman-teman baik dari perjalanan, misalkan ini kalian melakukan lomba ini di Pulau Jawa ya, bukan di Pulau Kalimantan ini, kalian perjalanan menggunakan pesawat, biayanya ditanggung kampus. Kalian selama tinggal di sana, biayanya ditanggung sama penyedia acara. Itu banyak biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk teman mahasiswa yang berjuang tadinya untuk membuat penelitian atau karya ilmiah ini, ternyata mereka korupsi karena melakukan plagiarisme. Terus mereka tidak sadar, secara tidak langsung mereka tidak sadar bahwa yang sudah dikeluarkan dari kampus maupun kampus penyedia acara itu dikorupsi oleh mereka. Terus biaya yang diantisipasi terhadap korupsi, biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi selama penyuluhan korupsi, karena ternyata mahasiswa ini ketahuan melakukan plagiarisme. Maka pihak kampus pasti akan melakukan sosialisasi penyuluhan. Apa sih plagiarisme itu? Bagaimana seharusnya tidak ada plagiarisme di lingkungan kampus? Akan keluar lagi biaya antisipasi dampaknya. Terus ada lagi biaya reaksi. Ya, biaya reaksi ini adalah pertanggungjawaban apabila mahasiswa tadi terbukti dan sudah terbukti, mereka kemungkinan akan dituntut. Dituntutnya bisa di penjara, bisa didenda dengan uang, bisa dengan permohonan maaf, dan sebagainya macamnya. Atau dicabut, ada sanksinya tadi ya, 1 sampai dari yang mulai ditegur sampai pencabutan gelar akademik. Kalau mereka belum lulus, mahasiswanya ya berarti bisa sanksinya, bisa dapat pencabutan nilai mata kuliah yang mereka ikuti pada karya ilmiahnya, misalkan. Dan biaya yang implisit, tidak terlihat tertutup mata itu adalah runtutannya apabila ternyata tidak disadari karya ilmiah mahasiswa tersebut sudah dipublish, kemudian ada mahasiswa lain yang mengutip atau ada peneliti lain yang mengutip. Jadi beruntut deh. Yang rugi itu bukan hanya kampus, bukan hanya penyedia kampus yang melakukan perlombaan karya ilmiah, namun juga peneliti yang melakukan penelitian sebagai sumber referensi kutipan itu. Karena untuk melakukan suatu penelitian, membuat suatu buku, atau membuat suatu hasil penelitian, itu mengeluarkan banyak sekali biaya. Ya, banyak sekali waktu, banyak sekali biaya. Dan kemudian itu dilakukannya tidak sebentar. Wah, banyak sekali ya merugikannya ya. Nah, jadi diibaratkan seperti segitiga terbalik ya, atau segitiga yang paling besar terlihat adalah biaya eksplisit yang keluar. Wah, kalian sudah merugikan alma mater kampus, kalian sudah merugikan penyedia lomba karena kalian diberikan fasilitas selama mengikuti lomba. Yang tidak terlihat adalah pertanggungjawaban kalian setelah melakukan plagiasi itu. Ya itu, bagaimana beban moralnya, beban biaya, bahwa kampus mungkin akan mengalami kerugian bahwa, oh ternyata lulusan atau mahasiswa aktif kampus ini jelek loh reputasinya, mereka melakukan plagiasi. Dan ternyata kualitas mahasiswanya seperti itu. Jadi seperti memukul rata mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, dampak korupsi lainnya, selain biaya implisit, reaksi, dan antisipasi, ada lagi namanya dampak korupsi eksplisit korupsi dalam akademik plagiarism, korupsi akademik plagiarism. Ya, tadi yang saya sempat bahas bahwa reputasi kampus dinilai tidak berkualitas. Produk-produk kampus yaitu mahasiswanya adalah mahasiswa yang kurang berkompeten sehingga mereka melakukan plagiasi.
kampus tersebut bisa kehilangan kerjasama dengan berbagai banyak pihak karena ulah mahasiswa tersebut juga. Yang tadinya integritas mahasiswa lulusan universitas, mahasiswa lulusan IAIN Pontianak ini terkenal dengan, wah, orang anak-anak mahasiswanya integritasnya tinggi loh, jujur loh, berkompeten loh, bertanggung jawab. Ternyata setelah satu orang ketahuan melakukan plagiarisme pada saat pelaksanaan lomba karya ilmiah, dan karya ilmiah ini sudah dipatenkan, sudah di-share, sudah dilakukan penelitian berkelanjutan, namun ternyata penulis aslinya mengetahui istilahnya itu ya, langsung jelek segala-galanya, buruk semuanya, sampai mahasiswa tersebut mau minta maaf dan mengikuti aturan berlaku terkait ya melakukan plagiator apa. Ini secara eksplisit. Bagaimana secara implisitnya? Secara implisitnya, mahasiswa tersebut dan kampus memiliki beban moral pertanggungjawaban kepada masyarakat pada akhirnya untuk itu tadi membersihkan nama baik kampus. Terus mahasiswa jadi kompetensinya dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi kampus itu tuh sudah melakukan plagiarism nih. Nggak usah kuliah di situ. Kompetensi mahasiswanya kurang bagus karena nggak jujur. Besok ketika lulus bekerja, pengguna-pengguna lulusan pada saat melamar kerja sudah juga terbranding. Mahasiswa ini kan pernah ada kasus masalah di sini ya. Kampus ini pernah ada masalah loh di sini. Gitu. Kampus ini pernah ada masalah plagiarisme. Wah, berarti nggak jujur. Gimana saya mau memperkerjakan orang yang nggak jujur? Nah, selanjutnya, kampus ingin melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, mereka mengalami kesulitan karena reputasi tadi. Sistem yang dibangun di kampus kurang bagus, sehingga mahasiswanya bisa kejebolan, atau memang pribadi mahasiswanya tidak dibentuk dengan baik di kampus tersebut. Dampaknya sangat banyak ya, ternyata teman-teman mahasiswa. Maka dari itu, kita sebagai bimbingan konseling Islam, menurut Quran, surat Al-Baqarah, ayat 188 disebutkan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Maksudnya gimana? Ya jangan berbuat korupsi. Tetap integritas diri dijaga, tetap jujur, tetap lakukan semampu kalian. Kalian itu berpotensi, kalian punya kompetensi, sehingga terus tekan, push, sehingga kalian menemukan jati diri kalian, sehingga kalian menemukan kompetensi kalian, sehingga kalian memiliki integritas diri yang bagus, sehingga apa? Kampus bagus, mahasiswanya bagus, kalian lulus menjadi mahasiswa yang berkualitas. Kalau kalian melakukan plagiarism, kompetensi kalian akan terhambat, kepercayaan diri kalian akan hilang, kemandirian kalian juga akan hilang, karena akan ketergantungan secara berkelanjutan, bahkan sampai lulus, kalian akan terus melakukan plagiarism, dan itu akan mempengaruhi berbagai macam nilai integritas dalam diri kalian. Ya, kayak tadi yang saya sebut, jujur, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Oke. Materi hari ini sudah selesai. Sekarang ini ada link evaluasi penyuluhan dan link post-test untuk ujian. Bagaimana sih materi yang sudah saya sampaikan ini, apakah membantu menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa? Terus, apakah media yang saya sampaikan sudah cukup bagus? Apakah cara saya menyampaikan sudah cukup bisa diterima sehingga mudah dipahami? Oke. Saya beri waktu teman-teman untuk mengisi evaluasi dari penyuluhan ini pada link yang tertera.
boleh diklik atau saya share ya di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal klik-klik dan mengisi. Oke, ada di kolom chat bawah. Sudah ya? Saya kasih waktu teman-teman untuk mengisi, termasuk gamenya, yaitu dalam post-testnya saya menggunakan MyQuiz untuk memberitahu saya feedback-nya. Ini penyuluhan ini materinya sudah diterima atau belum dengan baik ya, gitu ya. Teman-teman mahasiswa sudah paham atau belum ya, mengerti nggak ya, gitu yang dimaksud materi hari ini. Tinggal diklik ya di kolom chat, sudah saya share. Oke. Saya kasih teman-teman mahasiswa untuk mengisi ini waktu 2 menit, cukup ya? Silahkan. Nah, teman-teman, terima kasih. Sebelumnya materi sudah selesai, evaluasi sudah, game untuk ujiannya sudah, mengukur materi yang sudah disampaikan hari ini. Sekarang kita buka forum diskusi. Di bawah Zoom ini ada Q&A. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan atau kita diskusikan atau ingin ditanggapi, atau jika ada yang mau menanggapi atau memberi tanggapan, silahkan tulis di Q&A atau di kolom chat. Nah, jika sudah selesai, kita akan berdiskusi ya. Oke. Ya, betul. Nih dari Willy. Ya, betul Willy. Nah, bisa kita membentuk komunitas pegiat anti korupsi di ranah kampus, sehingga mengundang dan memicu semangat perjuangan anti korupsi di ranah akademik. Boleh banget idenya itu. Nah, ini juga bisa. Ini ada Sinta. Sinta, terima kasih ya idenya, bahwa Sinta ingin menyampaikan bahwa grup chat kita, grup chat WhatsApp grup, terus diaktifkan untuk membangun komunikasi antar sesama peserta penyuluhan hari ini. Boleh. Wah, ide-idenya bagus ya ternyata. Luar biasa teman-teman mahasiswa saya ini. Oke, jika begitu kita bisa juga melanjutkan sesi diskusi ini pada WhatsApp group yang sudah kita buat sebelumnya. Dan sambil apabila ada teman-teman mahasiswa yang belum mengisi evaluasi, belum mengikuti polling-polling yang atau games yang disediakan dalam penyuluhan ini, boleh menyusul karena saya akan men-share linknya pada WhatsApp group. Termasuk rekaman penyuluhan hari ini ya, supaya tidak ketinggalan materi, atau ada yang tertinggal tadi karena izin ke toilet, nah bisa diulang kembali, menonton. Nah, saya akan share ini materinya ke YouTube, linknya akan saya share lagi ke dalam grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman selama 45 menit, presentasi penyuluhan ini. Semoga ilmu yang sudah di-share, materi yang sudah di-share itu bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada yang ingin dilanjutkan terkait materi penyuluhan anti korupsi, silahkan boleh disampaikan pada saat di grup WhatsApp kita. Oke. Tetap semangat, tetap berprestasi. Ingat bahwa Quran mengajarkan kita untuk tidak melakukan praktek korupsi dan merugikan orang lain. Tugas kita sebagai manusia adalah hablum minallah dan hablum minannas. Jadi, bukan merugikan orang lain, tapi bermanfaat untuk orang lain. Berhubungan baik dengan sesama manusia. Nah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anti korupsi. Semangat, semangat, semangat.